Sebelum mulai pertandingan, ini adalah pertemuan ke-11 antara dua pasangan dalam karir mereka. Saat ini, Hendra Ahsan memimpin 7-3 atas Aron Chiat Sohwuyik telah memenangkan 2 kali terakhir. Apakah dua tetua dadis yang memenangkan kejuaraan dunia keempat, atau Aron Chiat Sohwuyik yang memenangkan kejuaraan dunia pertama dalam karirnya untuk dirinya sendiri dan Malaysia? Vote pemungutan suara Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, 64,79%, Aron Chiat Sohwuyik, 35,21%. Saya memprediksi 5 ini yang menang di kejuaraan dunia 2022. Tunggal putra, Kunlavut Vititsan. Tunggal putri, Akane Yamagu. Ganda putra, Aron Chiat Sohwuyik. Ganda putri, Kim So-young Kong Hee-yong. Ganda campuran, Yuta Watanabe Arisa Higashino. Tampaknya prediksi Anda tidak pernah akurat. Axelsen Said, selalu ada orang yang ingin menyakitiku. Indonesia musim 2022 memang gemilang, bahkan bisa dikatakan mendominasi di ajang ganda putra. Apakah kejuaraan dunia akan diberikan kepada Malaysia? Tim putra Indonesia memang sangat kuat. Bolehkah saya bertanya siapa juara Indonesia Open? Ini Yuchen Setiawan. Hahaha, tertawa sampai mati. Pelatih ganda putra Malaysia saat ini adalah Meinaki, dia harusnya tahu bagaimana melawan Hendra Ahsan. Percaya atau tidak, kombinasi Hendra Ahsan Indonesia akan kembali menjadi juara dunia, mereka akan memenangkan kejuaraan dunia lagi. Saya tidak percaya, harus percaya. Chiat Soh memasuki final, tingkat kemenangan pada dasarnya adalah 0. Menang atau kalah adalah hal yang lumrah dalam pertandingan. Siapapun yang memiliki kekuatan tertinggi dia yang menang. Jika pemain lain masuk final, saya rasa tidak mudah untuk mengatakannya, tetapi mentalitas pemain Malaysia tidak bagus. Bagaimanapun, kedua belah pihak berusaha membuat sejarah. Jika Hendra memenangkan gelar, apakah itu akan membuat sejarah? Juara dunia berusia 38 tahun, 5 kejuaraan dunia, dan 1 juara Olimpiade, kecuali juara Piala Sudirman Cup, pada dasarnya dia telah memenangkan segalanya. Bukankah ada juara di Sudirman Cup? Bukankah Sudirman Cup tahun lalu? Tidak ada Sudirman Cup, bahkan tim ganda campuran putri Indonesia tidak akan berpikir untuk memenangkan Piala Sudirman. Bukankah tunggal putri Indonesia lebih buruk dari ganda campuran? Ya, ada juara tunggal putri World Youth Championship. Marika yang tidak memperhatikan latihan. Sejarah telah dibuat, Hendra adalah Tuhan. Ketika Dadis mencapai umur 60 tahun, kami akan kembali sesekali untuk mengalahkan kalian semua. Gambar ini dapat di Twitter, bukan buatan saya. Gambarnya kurang teliti. Paling tidak rambutnya pasti sudah berkurang banyak, hahaha. Apakah ganda putra kurang kompetitif sekarang? Setelah 4 ganda putra utama, levelnya sendiri menurun, menara kembar darah, rakyat kuning kecil juga mundur satu demi satu. Saya merasa tingkat kegembiraannya tidak sebaik sebelum. Ya, dan itu sangat tidak menarik. Relatif tingkat 4 ganda putra telah menurun, tetapi belum tentu dibandingkan dengan menara kembar. Pikirkan betapa buruknya ganda putra saat ini, tapi grup iblis tua Indonesia masih bisa mencapai final di usia ini. Setelah 10 tahun berjuang, Hendra tidak percaya bisa mencapai final kejuaraan dunia di usianya yang hampir 40 tahun. Selamat kepada kombinasi Hengsan Indonesia terlebih dahulu untuk memenangkan kejuaraan dunia. Bagaimanapun, lawan tidak memiliki persentase kemenangan di final sebagai gelar ganda putra Malaysia akan membuat sejarah. Saya bertanya-tanya mengapa Chiat Soh mendapat begitu banyak poin tiba-tiba, ternyata Anda meracuni susu. Apakah Malaysia memenangkan emas pertama di kejuaraan dunia? Tanda tanya. Tanda tanya. Balas D, terlalu keren untuk membunuh lawan.
Ini masih awal, setidaknya menangkan game berikutnya dan kemudian hancurkan. Kekuatan Chiatso seharusnya lebih kuat, dia terlalu gugup, di paruh kedua permainan akhirnya disesuaikan dengan baik, dan dia berbalik dan memenangkan game pertama. Chiatso tampaknya dalam kondisi yang baik. Keduanya telah menang beberapa kali melawan Henda Ahsan, jadi mereka harus memiliki pengalaman. Ketegangan yang terlihat. Terlalu gugup, tenang, saya harus bisa memenangkan Dedis dengan permainan normal. Sial, seperti inikah juara dunia pertama Malaysia akan lahir? Gua sedikit ketat, tapi ada banyak harapan dalam pertarungan ini. Hendra Ahsan ingin pensiun dalam 17 tahun, dan sekelompok ganda putra yang tidak memuaskan baru saja membawanya hingga saat ini. Tentu saja, saya masih harus berterima kasih kepada orang-orang kuning kecil karena berhasil membawa ganda putra ke jalan licik mencari kecepatan. Kedepannya, ganda putra akan kembali ke jalur yang benar dan bermain menyerang dan bertahan. Lagu kebangsaan Melayu keren. Selamat kepada Malaysia karena memenangkan kejuaraan dunia bulu tangkis pertama. Litua menangis. Tokyo benar-benar tempat yang diberkati untuk pemain dari seluruh dunia kecuali pemain Jepang. Ketika Hendra Ahsan dikejar pada pukul 18.12 di game pertama, Ahsan seharusnya segera menghentikan perawatan medisnya, dia tidak akan pernah membiarkan lawan memilih lapangan belakang dengan mudah setelah kembali dari cedera. Tidak ada gunanya memilih taktik backcourt berhasil bahkan jika Anda kalah di game pertama, Heng Sanjiu tidak akan memiliki peluang di game ketiga. Taktik seharusnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sejak lama. Jika sulit untuk mencetak poin dan selisih poin ditarik, Anda akan mengambil pertahanan, mengkonsumsi kekuatan fisik, dan menjadi sangat sukses. Hendra Ahsan menekan situasi puncak, kejuaraan dunia 2013 salah sasaran, dan sekarang Siesu salah dimainkan, bulu tangkis telah berkembang terlalu cepat. Ya, kemajuannya terlalu cepat, juara Olimpiade 2008 akhirnya kalah di final kejuaraan dunia 2022. Jika itu benar-benar membaik, mengapa Fajar Rian tidak bisa bertarung? Banyak anak muda tidak bisa menang? Bukankah lebih baik mengalahkan pria berusia 30 tahun? Bagaimana membuat kemajuan? Ini harus menjadi langkah mundur. Semua orang bertarung melawan Hendra Ahsan. Apa yang aneh dari kekalahan? Jika Double A masuk final, mungkin. Tapi tidak jika siapa yang menyuruh Double A kalah dari pendahulunya. Double A tidak memuaskan, hasil terbaik sejauh ini adalah Super 500. Memang sayang tidak memanfaatkan kesempatan itu, malah saya hanya melihat hard power-nya saja, seharusnya Indonesia sekarang menjadi yang teratas di antara dua negara tersebut. Hasil tur ganda putra Indonesia tahun ini sangat bagus, hasil kejuaraan dunia kalah. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sepertinya baru menjadi juara pada tahun 2019. Sisanya adalah ganda putra China, Jepang, dan Malaysia yang beberapa kali dimenangkan China. Jangan mengatakan hal-hal yang belum terjadi, dengan mental yang rapuh Double A, Anda tidak bisa membedakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Orang asing tidak akan membiarkan bola dalam perang saudara, dan mereka akan maju dengan keterampilan nyata mereka. Dan bagaimana dengan kita? Mengapa Chen menolak untuk berpartisipasi dalam kejuaraan dunia tahun ini? Dan Si akan berpartisipasi dalam kejuaraan dunia tahun ini? Tiba-tiba saya berpikir, jika Double A adalah pemain China, apakah mereka akan menjadi satu-satunya di final? Orang asing benar-benar berperang dalam perang saudara, dan mereka dipromosikan dengan keterampilan nyata, dan bagaimana dengan kita? Malaysia membuat sejarah, dan kedua veteran itu juga sangat senang. Semua orang sangat senang. Kedua veteran itu tidak menunjukkan ketidakpuasan bahkan setelah kekalahan mereka, dan mereka saling berpelukan dengan hangat. Itu sangat mengharukan. Selamat kepada Malaysia. Saya sedikit kecewa dengan Dedis, sayang sekali Double A kalah kemarin yang tidak menguasai di game pertama. Sangat disayangkan bahwa Indonesia menolak untuk membiarkannya, Chiatso memiliki keunggulan atas Hendra Ahsan dan dikalahkan Double A.